Sebagai simbol ya, dengan premium coach, kemudian ada bertuliskan air suspension. Karena di Hino RM ini sendiri telah dipasang leveling valve ya teman-teman. Gunanya apa? Untuk memfungsikan agar bagian dari air suspension nanti bisa naik turun seperti itu. Halo, selamat siang teman-teman Adi Putra Lovers, kembali dalam channel YouTube Garasi Bus Adi Putro. Hari ini akan ada rilis lagi ya teman-teman, satu unit dari PO asal Kota Lamongan, Jawa Timur. Jadi hari ini suasana cukup mendung ya teman-teman di karoseri Adi Putro. Hampir tiap hari di Malang ini turun hujan yang cukup besar. Namun ini tidak membuat kita dari tim Adi Putro untuk stop atau rilis karoseri bus dari karoseri Adi Putro ya teman-teman. Jadi memang kita tiap hari harus rilis mengeluarkan unit karena target dari Adi Putro dan pengusaha otobus untuk segera menjalankan busnya teman-teman, untuk mencari uang seperti itu. Dan kalau kita lihat ini di depan kita baru saja landing ya satu unit sasis 1626 automatic. Ini milik siapa? Nanti akan ada videonya yang akan saya buat dan mungkin teman-teman bisa lihat ya di channel YouTube Garasi Bus Adi Putro. Jadi nanti ada 6 unit dan untuk pemiliknya siapa nanti teman-teman bisa lihat ya. Dan saya akan berjalan ke gedung finishing utama. Seperti yang tadi awal saya sampaikan bahwa saya akan mereview karena ada satu unit bus yang akan siap rilis ya teman-teman. Jadi ini PO baru, bukan baru ya, jadi memang ini PO yang lama cuman akhirnya mengirim sasis dan membuat karoseri di Adi Putro ya. Dan sebentar lagi kita akan masuk dan kita akan lihat ya persiapannya seperti apa, karena sebentar lagi akan rilis dari karoseri Adi Putro. Nah ini teman-teman, jadi sekarang saya sudah berada di dalam gedung finishing ya. Jadi ini tadi yang saya sempat bicarakan, akan rilis satu unit bus milik PO 4 Putra Jaya Trans asal Kota Lamongan ya teman-teman. Ini dengan desain livery terbaru, dengan warna eksterior terbaru ya teman-teman, yang diberikan oleh Adi Putro kepada PO 4 Putra. Dan kita akan coba lihat untuk bodi eksteriornya ya teman-teman. Ini menggunakan warna krem ya. Jadi itu bisa dibilang kopi susu ya teman-teman. Jadi ini enggak coklat, enggak putih, pas krem ya di tengah-tengahnya, dengan livery model terbaru yang dibuat oleh 4 Putra untuk penampilan penampilan terbarunya ya. Jadi ada tulisan 4 Putra Trans di samping bodi kanan kiri. Kemudian ada livery garis-garis di samping bodi kanan kiri ya. Kemudian kalau kita lihat di kacanya ada tulisan premium coach air suspension ya. Jadi ini menggunakan sasis Hino RM 280 ABS. Nah kita teman-teman sekarang akan kita bahas ya untuk bagian eksteriornya. Ini tadi busnya sudah kita pindah di jalur yang akan siap keluar ya. Jadi untuk bodi eksteriornya ini adalah livery terbaru dari 4 Putra Jaya Trans, dengan warna terbaru juga, dengan warna yang cukup kalem ya teman-teman. Jadi berwarna krem dengan diperpadukan livery berwarna hitam, abu-abu dan putih ya. Jadi kalau kita lihat untuk stiker di bagian kaca cukup banyak. Kalau kita lihat di bagian belakang ini terdapat stiker Adi Putro, kemudian ada WiFi hotspot, kemudian ada Wonderful Indonesia, dan ini adalah petunjuk yang cukup sebagai simbol ya, dengan premium coach, kemudian ada bertuliskan air suspension. Karena di
Hino RM ini sendiri telah dipasang leveling valve ya teman-teman. Gunanya apa? Untuk memfungsikan agar bagian dari air suspension nanti bisa naik turun seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di bagian belakang dan depan, lampu yang digunakan lampu varian JetBoost 3 Plus ya. Ini adalah tampilan dari bagian belakangnya teman-teman. Jadi ada lampu ram-raman, kemudian terpasang knalpot trapesium, sensor parkir. Jadi cukup rame di bagian belakang ya, karena ini adalah lampu variasi yang sekarang memang banyak diminati oleh para pengusaha otobus karena dapat terlihat lebih elegan lagi pada saat berjalan di malam hari ya teman-teman. Nah, jadi tampilannya seperti ini untuk bagian belakang, dan kita akan lihat di bagian depan ya teman-teman seperti apa. Dan ini kalau kita lihat sekarang saya sudah berada di bagian depan ya teman-teman. Jadi untuk unit dari PO4 Putra ini menggunakan lampu variasi custom ya di bagian depan. Jadi cukup bagus sekali karena banyak sekali yang memasang lampu custom ya sekarang ini, karena menjadi daya tarik tersendiri dari bis yang akan digunakan untuk saat berjalan di malam hari ya, seperti itu. Kemudian ada lampu running text, lampu strobo di atas bagian bawah kaca dan atas kaca ya teman-teman. Jadi bis ini akan siap rilis sebentar lagi dan akan keluar dari karoseri Adiputro. Dan seperti apa untuk spek interiornya, sebentar lagi kita akan masuk ya, dan kita akan lihat seperti apa sih kemewahan dari interior milik PO4 Putra Trans asal Kota Lamongan ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk dan lihat di dalam. Nah, ini teman-teman, saya sudah berada di dalam bis ya. Lagi-lagi sasis yang saat ini akan rilis yaitu dari Hino RM 280 ABS ya. Jadi tampilan dashboardnya, setirnya ini adalah yang terbaru. Untuk dashboardnya ini sudah dibungkus dengan menggunakan kain MBTEC berwarna coklat mocha ya teman-teman. Untuk AC-nya ini adalah AC dari Denso LD9. Kemudian ada tip Android. Kemudian yang sedikit beda yaitu dari setirnya teman-teman. Ini sudah di wood panel ya, menggunakan wood panel kayu. Jadi memang ada variasi wood panel. Kemudian di dashboard juga ada variasi wood panel ya. Dan nggak ketinggalan yang paling penting yaitu ini teman-teman. Ini adalah tombol AirSUS leveling valve ya, tambahan dari karoseri Adiputro, dimana fungsinya agar AirSUS dari sasis Hino RM bisa naik dan turun. Jadi dapat membantu saat posisi bis berada saat di pelabuhan untuk naik kapal dan turun kapal ya. Mungkin di jalanan yang memang membutuhkan untuk AirSUS-nya difungsikan ya teman-teman. Nah, jadi untuk daerah driver seperti ini kita akan lihat untuk spek yang lain ya teman-teman. Dan untuk yang lainnya kita bahas dari bagian depan. Kalau kita lihat untuk jok drivernya sudah di backlit sama dengan jahitan dari bangku penumpang ya. Begitu pula dengan bangku TL dan bangku kernet ya. Jadi ini model bangku kernet dan TL-nya terpisah. Kemudian di bagian depan kiri menggunakan pintu sliding manual. Kemudian ada upgrade subwoofer ya di bagian depan 12 in. Dan ini adalah fasilitas terbaru yang kita berikan kepada customer, yaitu ini ada satu set speaker tambahan ya di atas area driver dan kernet. Ini adalah speaker model pameran ya yang kita tempelkan di pilar ya, pilar pintu kanan kiri. Jadi ini sedikit membantu untuk driver agar bisa mendengarkan musik ya untuk di bagian depan. Kemudian untuk bangkunya ini adalah bangku dari pabrik bangku Aldila Malang ya teman-teman. Karena memang sudah terlihat dari model jahitan dan ciri khas bangkunya. Ini dengan konfigurasi 2 kiri
3 kanan dengan total bangku 59 seat teman-teman. Kemudian di bagian depan nggak ketinggalan juga, ini adalah fasilitas yang memang harus diberikan oleh pengusaha otobus untuk pariwisata maupun akap, yaitu dispenser ya, yang bisa digunakan untuk free flow saat perjalanan. Jadi ini untuk air panas dan air normal teman-teman. Dan sekarang kita bergeser ke belakang. Ini adalah bangku dari Aldila dengan jahitan model sabit ya teman-teman. Kemudian untuk jahitannya ini adalah double diamond. Kemudian dilengkapi dengan seat belt ya di setiap bangkunya. Kemudian kalau kita lihat juga ada logo di bagian depan yang bertuliskan 4 Putra ya. Bis ini akan digunakan sebagai bis untuk pariwisata. Jadi untuk speknya benar-benar mewah sekali ya. Jadi permainan lampu untuk interiornya cukup mewah. Jadi ini ada lampu disco, kemudian ada lampu laser, kemudian ada lampu LED RGB warna-warni ya di sepanjang gangway plafon ya teman-teman, seperti ini. Kemudian ada TV 43 in di bagian depan, dan ini ada TV di bagian belakang berukuran 24. Kemudian ada variasi tutupan ducting yang full sampai belakang. Ini menggunakan variasi wood panel film. Jadi cukup mewah sekali ya teman-teman. Jadi untuk interiornya berwarna krem. Kemudian untuk gordennya ini juga berwarna krem ya teman-teman. Jadi krem semua. Gordennya berwarna coklat ya. Kemudian bangku juga berwarna coklat. Jadi dua kombinasi dark brown dan coklat muda teman-teman. Nah seperti itu. Mungkin nanti kita bisa lihat ya kondisi waktu terangnya seperti apa. Karena ini saya nyalakan untuk lampu LED RGB yang warna-warni, juga lampu disco ya teman-teman. Dan untuk lantainya ini menggunakan variasi lantai dari Tarabus dengan motif kayu ya teman-teman. Seperti ini, jadi cukup mewah perpaduannya. Nah ini sudah saya nyalakan teman-teman lampu interiornya ya. Jadi ini standar dari Adiputro, berwarna putih. Jadi seperti ini, tampak jelas sekali, cukup mewah sekali. Untuk spek interiornya bernuansa krem dan coklat ya, dari bangku, lantai sampai interiornya sampai gorden. Kemudian yang ketinggalan juga di sini, ini adalah variasi dinding dengan motif kayu terbaru dari X-Mark ya. Kemudian ini ada partisi integral juga berwarna coklat. Kemudian ada lampu penerangan di bagian dinding bagian bawah kanan kiri ya, dari depan sampai belakang. Nah oke teman-teman, jadi ini saya duduk di bagian depan. Jadi kalau kita lihat memang ini adalah menggunakan bodi SHD ya. Jadi hampir sama dengan bodi MHD kita dengan kaca yang terbaru. Jadi pandangan cukup nyaman ya, tidak terhalang. Dan kalau kita lihat di bagian depan itu ada lampu running text, ada lampu strobo di bagian atas bawah. Oke teman-teman, jadi ini adalah untuk spek interiornya. Sebentar lagi bis ini akan keluar dari karoseri Adiputro. Ikutin terus sampai bis ini rilis ya teman-teman. Dan inilah informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Jadi buat teman-teman Adiputro nggak penasaran, buat penggemar bis untuk 4 Putra juga nggak penasaran. Oke teman-teman, sekian informasi yang dapat saya berikan. Senantiasa terdepan bersama karoseri Adiputro. Apapun sasisnya, ingat karoserinya tetap Adiputro ya teman-teman. Terima kasih.